Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbihi. Ya Rahmanir Rahim, Ghafari Alim Aziz Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul bi lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita di sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan taklim kita di sore hari ini kita akan bahas tentang hakikat takwa. Kita awali dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Imran 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau Islam. Juga firman Allah Ta'ala surat Al-Ankabut surat nomor 59 surat Al-Hasyr. Barangkali bapak-bapak hampir tiap Jumat dibacakan ayat ini oleh khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk hari kemudian, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan beberapa ayat yang lain, ayat-ayat tentang perintah takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sebetulnya takwa? Di mana Allah perintahkan, dan kita ketahui seruan takwa itu menjadi salah satu rukun dari khutbah Jumat kita. Sebegitu pentingnya yang namanya takwa. Sebetulnya takwa itu apa? Sementara posisi takwa itu sendiri di dalam Quran surat Al-Maidah 67, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Posisi takwa itu sebagai penentu dari amal-amal yang kita kerjakan. Atau takwa itu diibaratkan kepala dari semua amal. Semua amal kita itu diterima atau tidak, nilainya di hadapan Allah seberapa, ini yang menentukan adalah takwa. Surat Al-Hajj namanya 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak bisa mencapai Allah.
tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Ibadah kurban, entah kelompok A, B atau C, urunannya beda-beda, besarnya sapi beda-beda, dagingnya jumlahnya juga beda, tetapi yang menentukan nilai pahala di sisi Allah adalah ketakwaan dari orang yang berkorban itu. Mungkin yang berkorban kecil pahalanya lebih besar daripada yang korban besar, atau sebaliknya penentunya adalah takwanya orang yang berkorban itu. Contoh umpamanya, Nabi mengatakan 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Jadi orang bersedekah 1 dirham itu pahalanya lebih besar daripada yang sedekah 100.000 dirham. Loh, kok bisa seperti itu? Kan wujudnya jelas jauh 1 dibanding 100.000. Karena Nabi menjelaskan, ada orang punya uang 2 dirham yang dia sedekahkan 1 dirham. Itu berarti 50% dari uang yang dia punyai. Sementara ada orang punya jutaan dirham yang dia sedekahkan 100.000 dirham. Mungkin hanya 1%-nya saja dari seluruh uang dia. Maka yang 1 dirham itu mengalahkan yang 100.000. Kalau kita punya uang 10 juta, kira-kira menyamai yang 1 dirham itu tidak mudah. Karena yang 1 dirham dari 2 dirham itu 50%. Panjenengan punya uang 10 juta, sedekah 5 juta, kira-kira mungkin apa? Mboten. Kalau 5 juta 5.000 wis mikir-mikir. Tapi kalau coba punya uang 10 juta, mampir ke rumah makan, bakso 20.000, sate tengkleng 1.000, ning kota aman 2.000, 3.000. Tingkat takwa itu penentunya. Kita ingat Qabil dan Habil sama-sama berkorban. Tapi kenapa yang diterima kok korbannya Habil? Padahal sama-sama beribadah. Penentunya adalah takwa. Kita masih ingat cerita tentang seorang ulama yang mau menebang pohon, di mana pohon itu disembah oleh masyarakat. Maka ulama marah. Ulama itu bawa kampak, pohon akan ditebang. Tiba-tiba muncullah jin penunggu pohon itu. Bapak Ibu yang tindak di Gunung Kidul kan sering lihat ada ringin dikasih baju. Nah, padahal wongnya malah rangkai kelambi. Malah ringin kayak kelambi, kayak sajen, dan seterusnya. Maka ulama itu marah, pohon ditebang. Baru mau ditebang, penunggu pohon keluar, jin ternyata. Berkelahilah antara ulama itu dengan jin. Jinnya kalah. Maka pohon akan ditebang. Akhirnya jin itu minta ditangguhkan dengan janji bahwa dia tidak akan tinggal di situ lagi dan seterusnya, dan janji supaya pohon jangan ditebang, dan nanti kalau Pak Kiai selesai sholat di bawah sajadah kan
diberi uang banyak begitu. Ya akhirnya ditangguhkan, tidak jadi ditebang. Ini bohong atau tidak jin itu. Begitu pulang hari pertama, kedua, habis sholat di bawah sajadah ada uang. Wih, berarti jinnya itu tidak bohong. Uang diambil. Lama-lama uang tidak keluar dari bawah sajadah. Pak Kiai marah, ambil kampak lagi, pohon mau ditebang, jinnya keluar lagi, berkelahi lagi. Sekarang Pak Kiainya yang kalah. Penyebabnya apa? Pak Kiai disuap, makan amplop, mau pemilu misalnya. Nah, akhirnya Pak Kiai kalah. Loh, bukankah musuhnya sama? Yang kemarin-kemarin menang sekarang kok kalah? Penyebabnya ya takwa. Pak Kiainya sudah mau disuap, makan uang suap. Nah, penyebabnya urusan ketakwaannya kepada Allah. Dan nanti sebetulnya takwa itu akan terdeteksi itu biasanya lewat larangan. Kalau perintah itu mastatotum semampunya, tapi kalau larangan semua orang tinggal meninggalkan. Kalau perintah ya semampunya, tidak mampu haji ya tidak bisa dilihat orang itu takwa atau tidak lewat hajinya. Tidak mampu datang ke masjid karena sakit ya tidak bisa dilihat orang itu takwa dilihat dari sholatnya ke masjid. Tapi kalau meninggalkan larangan semua orang punya kemampuan. Dan inilah yang kadang menjadi ukuran takwa seseorang lewat yang namanya karakter warok, yaitu karakter kemampuan menahan dari larangan-larangan Allah. Sekali lagi, takwa itu menjadi kepala penentu dari ibadah kita. Bahkan di dalam beberapa hadis, contoh namanya Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh hingga rambutnya penuh debu. Dia mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Sementara tempat makanannya haram, tempat minumnya haram, pakaiannya haram, dan juga yang dimakan juga haram. Bagaimana doanya akan terijabah? Hadis Imam Muslim. Penentu orang yang melanggar larangan Allah berdoa, beribadah tidak terjawab. Penyebabnya orang ini tidak takut melanggar larangan Allah. Maka ada cerita dari Yusuf bin Asbad menceritakan begini, jika ada seorang pemuda melakukan ibadah dengan tekun, setan akan berkata kepada anak buahnya, coba kamu teliti dari mana makanannya. Jika makanannya itu buruk, tidak halal, syubhat, maka setan itu akan berkata, biarkan dia bersusah payah giat beribadah. Kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk mengganggu ibadah dia. Ketekunannya yang disertai dengan barang yang haram itu menyebabkan ibadah tidak akan berguna sama sekali. Jadi setan saja paham. Jadi setan itu kalau mau ganggu orang sholat, teliti dulu siapa itu, makanannya dari mana, nah, pakaiannya dari mana, kok barang-barang tidak halal, rasa diganggu oleh sholat, orang bakal ketompo kayak men jengkang-jengking nanti kesel, rasa mbok ganggu, percuma
ngesel-ngeseli bae ganggu wong salate ra ketampa. Dia itu pekerjaannya pekerjaan haram. Ya, berarti itu pekerjaan setan. Ya, pada setan nih. Maka aturannya ya sesama setan dilarang saling mengganggu. Setan itu dok. Bahkan ada cerita itu. Setan ketika ada orang sedang beribadah di masjid, malam-malam dia mendatangi untuk diganggu, belokkan pikiran ke sana kemari. Tetapi baru sampai depan pintu masjid, setan tidak jadi masuk. Kenapa? Ada orang tidur di situ. Kembali dia ketemu dengan temannya. Dari mana? Di masjid mau ganggu orang salat, tidak jadi. Ada orang tidur di depan pintu masjid. Aku takut. Dengan orang sholat kamu tidak takut. Dengan orang tidur kenapa takut? Yang tidur itu lebih bertakwa. Yang sholat itu tidak takwa. Dengan orang tidur tidak sholat, dia takut. Kalau sampai dia bangun berdoa, ciloko aku. Jadi penentunya kualitas takwa itu. Orang itu semakin takwa, setan pun akan pikir 2 kali untuk mengganggu dia. Itu Nabi gambarkan siapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu digambarkan Nabi. Umar itu kalau lewat di suatu jalan, setan akan pilih lewat di jalan yang lain. Tidak berani ketemu Umar. Coba. Ketemu ya rawani lah ganggu kepiye coba. Subhanallah. Umar itu tingkat takwanya semua. Takwa itu nanti ya definisinya akhirnya banyak mengarah kepada sensitivitas hati di dalam mentaati menjalani perintah-perintah Allah dan sensitifnya hati di dalam takut melanggar larangan Allah. Jadi rasa sensitif itu berarti di hati. Umar itu tingkatnya itu tinggi sekali. Dengar adzan, maka Umar ketika mau meninggal dunia karena ditusuk dari belakang itu, pingsan. Sahabat itu cara menyadarkan Umar gimana? Nggak usah disadarkan. Nanti dia tuh kalau dengar adzan tuh sadar sendiri. Padahal semaput loh itu. Krungu adzan sadar sendiri Umar itu. Coba bandingkan dengan kita. Kerungatan malah semaput. Mana udan-udan bisa kerukuk kemuli ini. Nah, jadi sekalian, kenapa doa kita tidak terjawab? Kenapa banyak orang ibadah kok negeri tidak berkah? Ini urusan kualitas hati. Hati orang yang beribadah itu tingkat takwanya seberapa? Negeri kita jumlah hajinya, kuotanya terbesar seluruh dunia. Muslimnya terbesar seluruh dunia. Berarti yang beribadah juga terbesar seluruh dunia. Tapi korupsinya enggak, juga terbesar sedunia. Bahkan pernah disurvei se-Asia Pasifik, Indonesia itu 2 tahun berturut-turut ranking 1 terus korupsinya. Kita tidak pernah ranking 2, kita juara bertahan. Tapi ibadah juga banyak. Ramadan semarak. Ini penentunya apa? Urusan takwa, kualitas hati orang yang beribadah. Oleh karena itu kita akan perdalam sebetulnya takwa itu seperti apa. Dan takwa itu sekali lagi penentu dari nilai ibadah. Salat maghrib kita sama, rakaatnya sama, imamnya sama, bacaannya sama, tapi nilai di hadapan Allah berbeda-beda berdasarkan tingkat takwanya masing-masing. Ibaratnya anak mengerjakan perintah, baru saja kita kerjakan perintah Allah salat maghrib, sama, sholatnya sama, tapi nilainya kenapa berbeda? Anak 3 orang diperintah orang tua sama mengerjakan,
tapi di hadapan orang tua nilainya berbeda. Mungkin anak yang pertama hati di dalam mengerjakan perintah itu isinya adalah aku bakti sama orang tua, aku cinta dengan orang tuaku, aku patuh taat kepada orang tuaku, aku takzim kepada orang tuaku. Isi hati anak yang pertama ketika mengerjakan perintah itu. Anak yang kedua juga mengerjakan perintah yang sama, tapi isi hatinya, aku nek ra nindaki perintah iki, aku mangkat rasa ngoni aku sekolah. Nah, mungkin anak yang ketiga, aku nek ra nindaki perintah paling-paling pentung aku. Beda-beda. Kita sholat pun hatinya beda-beda. Berarti kesimpulannya, takwa itu letaknya di hati. Itulah kata Nabi, takwa itu di sini, di dada. Dan dada itu simbol dari hati, bukan hati biologis. Kalau Pak Dokter mengatakan hati itu tidak di dada, di samping. Tapi kalau Bapak Ibu ngendika loro hatiku, yang dipegang mana coba? Dodon apa bokong? Ini berarti urusan rasa roh hati, qalb. Nah, maka Nabi mengatakan takwa itu di hati. Dan terus hati seperti apa yang disebut takwa itu, yang akan menentukan dari semua nilai ibadah kita. Ada tulisan dari Ibnu Qayyim, tulisan dari Imam Nawawi. Ini mazhab Syafi'i berarti ya. Beliau menulis begini: amal badan yang tampak itu belum tentu wujud dari takwa. Takwa itu yang sebenarnya di hati. Berupa apa? Takwa itu hati seseorang terisi dengan rasa pengagungan kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi orang bertakwa itu isi hatinya dipenuhi dengan rasa taat, rasa mengagungkan Allah, rasa kepatuhan kepada Allah, rasa kebaktiannya kepada Allah. Nomor satu. Nomor dua, hati yang bertakwa itu isinya ada rasa takut dari murkanya Allah, takut dari siksanya Allah, ada rasa ketakutan kalau Allah marah, kalau Allah murka. Sama dengan kita dengan orang tua, di hati kita ada rasa hormat, rasa cinta, rasa takzim, rasa bekti, ngajeni. Nah, tapi juga ada rasa takut nanti kalau orang tuaku marah. Yang ketiga, hati orang bertakwa itu isinya adalah merasa diawasi terus. Allah itu hadir untuk memantau dia terus. Jadi orang bertakwa itu akhirnya digambarkan orang yang hidupnya merasa terus dipantau, diawasi Allah. Dan hati orang bertakwa itu ketika ingat kepada Allah, isinya Allah itu Rabb, Tuhanku yang aku agungkan, yang aku takuti. Sehingga akhirnya beberapa sahabat itu mendefinisikan gambaran takwa seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Takwa adalah takutnya seseorang kepada Allah. Jadi takut itu kan isi hati. Sehingga akhirnya hati yang takut kepada Allah itu akan kelihatan lewat pengamalan. Maka orang bertakwa itu akan mengamalkan Al-Quran. Orang bertakwa itu akan rela dengan yang sedikit yang diberikan Allah kepada dia.
Dan orang bertakwa itu konsentrasi untuk siap-siap kembali menuju kepada Allah, yaitu kematian. Kata Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, takwa adalah taat, rasa taatnya hati kepada Allah. Yang kedua, hati orang bertakwa itu menjaga diri untuk tidak maksiat kepada Allah dan selalu merasa ingat terus kepada Allah tanpa sedikit pun lalai dari Allah, dan selalu mensyukuri dan tidak mengkufuri Allah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu mengatakan, takwa itu seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri, yaitu kehati-hatian seseorang supaya tidak celaka. Bagaimana tidak celaka itu? Celaka itu penyebabnya karena kita tidak menjalani perintah sehingga Allah murka. Celaka itu penyebabnya karena kita melanggar larangan. Maka orang bertakwa itu orang yang hidupnya penuh dengan kehati-hatian untuk tidak dimurkai Allah, sehingga dia jalani perintah, jauhi larangan. Ibnu Abbas radhiyallahu menggambarkan, orang takwa itu orang yang takut kepada Allah dan takut murka siksanya Allah. Otomatis orang yang ada rasa seperti ini, penyebab Allah murka akan dia atasi. Apa? Jalani perintah, jauhi larangan. Intinya kurang lebih seperti yang ditulis Imam Nawawi tadi. Orang bertakwa itu orang di hati ada rasa bakti, taat, patuh, rasa takut kepada Allah, dan selalu merasa tidak lepas dari pengawasannya Allah, sehingga dia hidupnya penuh kehati-hatian, sehingga hidup ini isinya adalah terjaga. Maka arti dari takwa itu diambil dari kata ittaqiyah, taqwa, wiqayah, itu artinya penjagaan. Orang bertakwa itu orang yang punya daya penjagaan diri untuk tidak dimurkai Allah, sehingga orang bertakwa pasti menjalani perintah, pasti menjauhi larangan. Tapi orang yang menjalani perintahnya Allah belum tentu hatinya takwa. Mungkin ada orang sholat, belum tentu orang sholat takwa. Tapi orang takwa dipastikan sholat, meskipun semampunya. Tapi kalau meninggalkan larangan, orang bertakwa itu ya tidak ada semampunya, semuanya kalau larangan itu. Karena apa? Tinggal meninggalkan. Meskipun nanti dalam fikih akan dibahas tentang kondisi-kondisi daruratnya. Posisi takwa ini tidak sekedar penentu dari nilai ibadah kita, tetapi posisi takwa itu juga akan menentukan nilai keselamatan kita di akhirat. Jadi besok di dalam Quran surat Maryam surat nomor 19 ayat 71-72, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatsman maqdiyah, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak ada seorang pun yang tidak akan digiring ke neraka. Semua manusia akan digiring datang ke neraka, termasuk para nabi, para rasul. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jisiyah. Kemudian kami akan menyelamatkan, kata Allah. Jadi Allah akan menyelamatkan siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dan Allah membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Menyelamatkan dari neraka ini di hadis-hadis banyak dibahas juga, ada dua, yaitu selamat tidak disentuh sama sekali, atau selamat
dikeluarkan dari neraka. Jadi diselamatkan dari neraka itu akhirnya ada yang selamat tidak disentuh api sama sekali, tapi juga dikatakan selamat karena akhirnya dintas dari neraka untuk dipindah ke surga. Lainnya dibiarkan di dalam neraka berlutut. Nah, jadi selamat itu ada dua. Selamat belas raka singgol geni neraka, dan selamat akhirnya bisa keluar dari api neraka. Itu yang dikenal dengan Jahannamiyun. Nah, sekalian, takwa yang menentukan keselamatan. Jadi nanti di akhirat itu nilai selamat kita dari neraka itu ditentukan oleh tingkat takwa kita masing-masing. Sehingga Nabi memberitahukan hadis ketika menyeberang Sirat, jembatan di atas neraka itu, ada orang yang menyeberang itu cepatnya seperti kilat, ada yang cepatnya seperti angin berembus, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti orang yang berlari, ada orang seperti jalan. Kok beda-beda? Selamatnya kok beda-beda? Tapi ada juga orang yang badannya penuh dengan darah, capek-capek. Karena pas jembatan itu digambarkan di hadis, kalau kaki menginjak itu seperti menginjak pisau. Tajam jembatan itu, landep. Dan kanan kiri dari jembatan itu dipenuhi dengan pengait, duri-duri berwujud pengait kayak pancing itu. Nah, dia bergerak sendiri, nyantoli orang-orang lewat situ, uncalke cantol, uncalke cantol, uncalke. Yang terlempar berapa orang, yang selamat berapa orang? Ada dua hadis. Pertama, Imam Tirmizi mengatakan dari 1000 orang yang ke neraka 999. Berarti yang lolos 1. Kalau hadis seperti ini, kira-kira nasib kita ikut yang mana kira-kira? Kalau hadis yang kedua, Imam Bukhari itu mengatakan dari 100 orang yang ke neraka 99, yang ke surga 1. Ada dua buah hadis ini. Akhirnya dibahas ulama, yang 1000 tadi itu seluruh anak Adam, yang 100 itu hanya para penyembah Allah saja. Jadi yang menyembah Allah termasuk kita ini. Dari Nabi, Rasul zaman dulu sampai Rasul terakhir, penyembah Allah itu setiap 100 orang yang mampir ke neraka 99, yang langsung surga 1. Kira-kira Bapak Ibu ngersake langsung apa mampir? Ini senengannya mampir ning warung. Sahabat itu sampai sedih mikir hadis itu. Terus Nabi memberitahu, umatku, kita ini hanyalah seperti selembar bulu putih yang menempel pada sapi hitam. Kecil umatnya Nabi kita itu dibanding seluruh manusia. Tetapi surga nanti aku berharap, kata Nabi, separuhnya adalah umatku. Jadi meskipun 1 di antara 100, yang 1 itu rata-rata umat Muhammad SAW, rata-rata umat Islami akhir zaman ini. Dari 101 yang lolos 100, yang 1 itu rata-rata umat Muhammad ini. Sehingga Nabi memberitahukan separuh surga itu nanti yang memenuhi umat beliau. Bahkan Nabi memberitahukan surga itu ada 120 tempat, yang 80 yang menempati umat beliau, kita ini. Sehingga umat Islam akhir zaman ini mendominasi surga dibanding umat-umat zaman dulu.
Sahabat Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, senang sekali. Tapi masalahnya untuk kita-kita ini kira-kira apakah masuk yang mampir dulu atau yang langsung nih? Contoh umpamanya Nabi mengatakan, barang siapa subuhnya tidak ke daulan matahari, asarnya tidak ke dalam matahari tenggelam, tidak disentuh api neraka. Padahal itu orang sholat loh itu. Iya. Berarti sing bola-balik kerinan kesimpulannya lah mampir ke neraka. Padahal nek maghriban ki ning masjid 5 soft. Ning subuh kok kari 2 soft. Berarti sing 3 soft ki rencananya mampir iki. Penentunya apa? Takwa tadi. Nah, pengajian juga sama, pengajian sama, materinya sama, ustadznya sama, tapi di akhirat kok nilainya beda. Oh, iki pahala ngaji dapat del masuk surga, del lah kok kecemplung kae. Padahal podo ngaji nih. Penentunya takwa, diteliti rekamannya, wah turu, mulanya kecemplung. Oleh itu sekalian, oleh karena itu ini baru kita awali. Oh, seperti itu takwa itu. Takwa itu di hati, yaitu rasa di hati tentang urusan takutnya kepada Allah, tentang urusan rasa taat takzim bektinya sama Allah, itu yang akan mewarnai ibadah kita. Kemudian ukuran takwa ini yang bisa mengukur diri kita sendiri-sendiri. Masih berapa menit ya kisahnya? Masih 5 menit. Nah, saya akan mencoba untuk membantu kita semuanya menurut ukurannya para ulama, cara mengukur tingkat takwa kita. Yang paling gampang itu cara mengukurnya adalah dengan melihat kemampuan kita menjauhi larangan. Karena kalau perintah itu dalam agama itu semampunya. Semampunya itu pun kalau kita jujur bisa ngitung. Aku itu mampu jamaah di masjid, kenapa kok tidak jamaah? Aku itu mampu mengerjakan ini, kenapa tidak saya kerjakan? Kita tahu itu. Aku tuh sebenarnya mampu tahajud, neng kok rung iso-iso terus. Itu untuk ukuran kita. Tapi yang paling gampang tuh biasanya memang diukur dari urusan kemampuan meninggalkan larangan. Nomor 1 umpamanya, tingkat paling rendah dari takwa seseorang adalah sudah mampu meninggalkan yang haram. Baik zat seperti makanan, daging babi, bangkai, darah mengalir, atau minuman keras, barang-barang haram sudah mampu. Atau cara mendapatkannya, mencuri, kita tidak mau makan barang curian. Yang kedua mungkin barang riba. Nah, ini sudah mulai akan terseleksi kemampuan seorang dengan meninggalkan yang riba, cara mendapatkan harta tetapi dengan cara yang dilarang oleh Allah. Yang haram-haram kalau dia mampu meninggalkan, berarti sudah masuk level takwa nomor 1. Terus diuji lagi tingkat kedua. Apa? Subhat. Nah, namanya subhat itu apa? Subhat itu haram tidak jelas, halal juga tidak jelas, remeng-remeng. Bagi orang yang bertakwa, subhat tingkat 2 mampu dia tinggalkan. Contohnya apa? Yang gampang aja umpamanya, ya sekarang baru ngetren umpamanya hadiah-hadiah. Bapak Ibu ikut lomba, apa ini? Ulang tahun Sleman. Apa? Sepeda gembira. Pendaftaran 50.000, keliling sak Sleman, nanti jam 2 kumpul di alun-alun Denggung. Hadiahnya apa? Nomor 1 mobil,
Nomor 2 motor. Nah, terus jam 2 panjenengan ikut di alun-alun Dengkung. Yang dapat mobil panjenengan. Itu barang subhat. Kenapa? Uang 50.000 itu bisa untuk dikumpulkan membeli hadiah atau mungkin ditambah dengan donatur. Itu menjadi judi namanya. Maka mobil itu statusnya barang subhat, tidak jelas. Ini hadiah dari donatur betul atau ini uang pendaftaran yang dikumpulkan terus diundi. Berarti ini judi, remeng-remeng ini. Bagi orang takwa tingkat 2 tidak berani menyentuh. Seandainya dapat mobil panjenengan, kira-kira diambil apa mboten? Wah, lulus. Nah, ini akan mulai kelihatan tingkat takwa kita itu setelah melewati seperti itu, ujian-ujian seperti itu. Kalau perintah mungkin aja saya belum mampu bisa. Tapi kalau larangan mampu, mau tinggal meninggalkan. Masalahnya kuat atau tidak mengalahkan hawa nafsu. Inilah cara mendeteksi takwa para ulama biasanya. Insya Allah nanti dalam waktu kita sempurnakan sekalian. Kita sedikit demi sedikit, semoga ini mudah difahami dan sedikit demi sedikit bisa kita terapkan, kita evaluasi diri kita, terus nanti barangkali kita akan merambah kepada bagaimana menumbuhkan rasa takwa. Itu caranya bagaimana. Nah, karena kemarin saya ngisi pengajian di Malioboro itu dilapor ini ada anak Pak Ustadz jamaah udah 4 bulan tidak mau sholat. Kenapa? Ya untuk apa sholat? Allah tidak adil. Kok saya dibikin begini? Nah, ini berarti dia punya masalah di dalam menumbuhkan rasa takut takwanya kepada Allah. Nah, ini materi-materi yang pokok sebetulnya. Menumbuhkan itu penting sekali sekarang ini karena itu sering hilang sekarang ini. Sementara begitu sekalian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.